Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali saya akan membawakan sebuah kisah misteri penglaris di usaha bosku. Kisah nyata Udin, remaja 18 tahun yang merantau di Sumatera Barat. Ya, kisah ini dituliskan oleh Samsudin Ibnu Rahman. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Kisah nyata Udin, remaja 18 tahun yang merantau di Sumatera Barat. Awalnya, dia sudah merasakan ada yang tidak beres dengan calon bosnya. Tapi pikiran itu ditepisnya demi bisa menjemput rezeki ke tanah seberang untuk membantu meringankan beban nenek yang sudah mengasuhnya dari kecil. Sedikit demi sedikit, terkuaklah rahasia bosnya, dan nasib Udin pun dipertaruhkan. Dapatkah rezeki yang diharapkan, atau justru nasib buruk yang menimpanya? Agustus tahun 2008, Udin berangkat merantau ke salah satu kota di Sumatera Barat. Dia berangkat dengan beberapa teman seperantauan dan bosnya. Bosnya berasal dari daerah lain di Jawa Tengah. Dia datang ke kampung Udin untuk merekrut pegawai baru yang akan dipekerjakan di tempat usahanya. Biasanya setahun atau 2 tahun sekali pegawainya pulang kampung. Setelah pulang kampung, ada yang kembali ke Sumatera Barat, tapi ada juga yang memilih untuk tidak kembali bekerja di sana. Sebelumnya, sepupu Udin sudah di sana selama beberapa bulan. Setelah dibujuk pamannya untuk mengikuti jejak sepupunya, Udin pun akhirnya mau. "Ikut aja, Din, toh di sana ada masmu," kata pamannya di dapur waktu calon bosnya datang mencari pegawai dan mengunjungi rumah pamannya. Udin mengintip calon bosnya lalu berkata, "Tapi kok perasaan saya ndak enak, Paman. Kayaknya orang ribet." "Ah, itu hanya perasaanmu saja. Lebih tahu akulah dibanding kamu, Din. Ikut aja ya. Kalau ada apa-apa bisa ngomong ke masmu di sana." Udin pun terdiam. "Ya udah, Paman, saya ikut. Hitung-hitung cari ilmu dan pengalaman baru." Setelah sampai di kota tujuan, Udin pun bertemu dengan sepupunya. Semua pegawai tinggal jadi satu di rumah bosnya beserta anak dan istrinya. Bos punya beberapa pangkalan gerobak yang menjual makanan seperti pecel lele, pecel ayam, mie ayam, dan bakso yang jadi satu pangkalan tenda. Selanjutnya kita sebut saja pangkalan tenda. Sedangkan mie goreng ada pangkalannya sendiri dan hanya khusus menjual mie goreng. Ada 2 lagi pangkalan di tempat lain yang menjual mie ayam dan bakso. Gerobak-gerobaknya didorong dari rumah menuju pangkalan jam 2:30 sore. Begitu sampai di pangkalan, barulah didirikan tenda. Jam 12 malam biasanya sudah berbenah untuk pulang. Gerobak diletakkan di samping rumah untuk dibersihkan keesokan paginya. 3 bulan pertama, Udin bekerja di pangkalan tenda. Di sana dia belajar menyiapkan mie ayam dan bakso. Untuk bagian pecel lele dan pecel ayam, sudah ada temannya yang lain. Suatu hari, Udin dipindahkan di pangkalan mie goreng untuk bantu-bantu di sana. Sekalian belajar memasak mie goreng juga. Jadi, seumpama pegawai yang lama akan pulang kampung, sudah ada pengganti. Selama ini mie goreng dipegang oleh sepupu Udin, Ardi namanya. Sambil menunggu pelanggan datang, Ardi sering bercerita kalau dulu mie gorengnya sangat laris. Satu malam bisa menjual 250 sampai 300 porsi. Tapi sekarang hanya sekitar 90 sampai 120 porsi. Dulu mie-nya sangat ramai, Din. Sampai kewalahan kami melayani. Bayangin aja, cuma 2 orang di sini. Untung kadang bos sering bantu, jadi lumayan lah. Tapi tetap aja capek, kata Ardi. Tapi sekarang kayaknya nggak rame-rame amat, Di. Ya lumayan lah, masih laris dibandingkan dengan mie goreng lainnya. Sana, kamu belajar bikin sendiri. Nanti dimakan bareng. Kalau sekiranya udah lumayan bisa dan enak masakanmu, baru nanti buatin buat pelanggan ya. Oke, Di. Udin mengambil wajan penggorengan dan mulai belajar memasak mie goreng.
Tak butuh waktu lama bagi Udin untuk jadi mahir memasak. Mie goreng buatan tangannya terasa enak. Meski bumbu sama, tetapi yang masak berbeda akan menghasilkan rasa yang berbeda pula. Karena setiap orang punya kepekaan dan teknik masak yang berbeda. Banyak pelanggan baru yang suka dengan mie goreng buatannya. Beberapa pelanggan pun mulai akrab dengan mengenal nama Udin. Hingga akhirnya suatu hari Ardi pulang kampung. Kini Udin dipercaya bosnya untuk memegang gerobak mie goreng sepenuhnya. Ibu bos sering membantu Udin di pangkalan, bergantian dengan suaminya. "Bang Udin, awak duo yo, karo puak jan dicampua," kata salah satu pelanggan Udin. "Jeh, Uni, bungku ya, apa makan siko?" "Pedas tidak?" "Hahaha, bisa aja kamu bang, bungkui, pada indak pakai lamo. Tapi nanti pas mie punya saya abang yang masakin ya." "Kenapa mbak? Ini bos saya, masakannya enak loh, lebih enak dari buatan saya." "Enggak ah, abang saja ya." "Ya udah, nanti biar saya yang masak mie punya mbak. Duduk dulu mbak, masih ngantri 5 lagi." Udin lalu mendekat ke bos dan berbisik. Bosnya pun mengerti dan menyerahkan bagian memasak ke Udin. Setelah sekian lama bekerja di sana, kadang muncul perasaan tak nyaman yang berasal dari gerobak mie goreng. Perasaan itu sering diabaikan, tapi lama-lama mengganggu juga. Perasaan akan sesuatu yang ganjil. Masa iya gerobak ini ada apa-apanya? Batin Udin suatu hari. Akhirnya Udin pun bertekad akan mencari tahu. Waktu pagi hari di saat mencuci gerobak, dibongkarnya semua barang-barang di gerobak. Mulai dari spanduk, plastik-plastik pembungkus sampai perlengkapan lainnya dikeluarkan dari gerobak. Hasilnya nihil. Kemudian setengah badannya masuk ke dalam gerobak. Diamatinya semua sudut-sudut dalam gerobak hingga akhirnya ditemukan suatu bungkusan plastik bening kecil. Diambillah bungkusan itu. Di luar gerobak, Udin membuka bungkusan. Di dalam plastik ada sebuah botol kecil sebesar kelingking orang dewasa yang dibungkus selembar uang 1000-an dan dililit karet. Begitu lilitan dibuka, terlihat isinya zat cair bening yang di dalamnya ada seperti bulu ayam. Beberapa saat Udin mengamatinya hingga dikejutkan suatu suara yang menegurnya. Ngapain Din?" "Ah, kamu Nyong, bikin kaget aja." Ganyong, teman Udin, yang sesama pegawai muncul dari belakang Udin. "Apaan tuh?" tanya Ganyong. "Coba tebak, tadi aku dapat dari dalam gerobak." Ganyong mengamati benda aneh di tangan Udin lalu bergidik dan berkata, "Ih, balikin sana, kamu ada-ada aja sih, bisa dimarahin bos kalau sampai tahu kamu mengambilnya." "Ya, sama ginian aja takut." Bisa kualat kamu. "Kualat gundulmu, sama ginian aja takut. Ini sih udah lemah, kekuatannya udah berkurang. Lagi pula kalau kuat, bodo amat. Ini lagi, bos gak modal. Masa duitnya 1000-an, 100-an ribuan gitu loh, biar sekalian aku embat." "Tahu dari mana itu lemah? Udah baikin aja, daripada nanti kenapa-kenapa lu Din." Iya aku balikin, bodo amat sih Nyong." Udin pun masuk kembali ke dalam gerobak mengembalikan benda itu pada tempatnya. Tak lupa digantinya karet yang melilit botol, karena karetnya rusak waktu Udin membukanya tadi. Dia mengembalikannya karena takut dimarahi bosnya. Besoknya, Udin berjualan seperti biasa. Mengingat akan adanya jimat di gerobak yang dia pegang, membuatnya kepikiran dan merasa tidak nyaman. Akhirnya keesokan pagi diambillah jimat itu dari dalam gerobak. Dibawanya ke tabek yang terletak di pinggir jalan kampung. Tabek adalah sebutan warga lokal untuk empang. Biasanya di pinggir-pinggir tabek didirikan beberapa gubuk kecil dengan bilik papan, digunakan untuk merenung. Di sela-sela merenung akan ada bunyi plung, bunyi sesuatu yang jatuh ke dalam tabek. Jalanan masih terlihat sepi. Kemudian Udin melempar jimat itu ke dalam tabek. "Kamu di situ aja, larisin tuh tabek," batin Udin. Kalau bos bertanya, Udin akan pura-pura tidak tahu. Tapi Udin yakin bosnya tidak akan bertanya. Jimat itu sudah lumayan lama di dalam gerobak sampai karet pelilitnya rusak. "Hei, buang apa tuh?" teriak seorang ibu yang muncul tiba-tiba. Udin menoleh, tersenyum lalu kabur. Sesampainya di rumah, Udin kembali membersihkan peralatan memasak gerobak. Setelah selesai, dia ke dapur membantu ibu bos dan teman-teman yang lain mempersiapkan segala kebutuhan dagang. Ada 4 pangkalan. Pangkalan mie ayam bakso di terminal, mie ayam bakso lagi di pasar. Buka pagi sampai maghrib.
Lalu pangkalan mie goreng yang buka di depan agak kiri sebuah rumah makan bernama Pergaulan, serta pangkalan tenda yang menjual pecel lele, pecel ayam, dan mie ayam bakso. Udin membantu menggoreng dan menggiling cabai serta bahan lainnya yang akan dipakai untuk sambal pecel. Sambal disiapkan dari rumah, jadi di pangkalan tenda mereka yang jaga tidak keteteran meracik sambal. Kadang dia pun membantu membuat bakso. Ya, meski dia jualan mie goreng, tapi dia ahli dalam menyotot bakso. Begitu semua bahan sudah halus, oleh ibu bos digoreng lagi dan diberi bumbu. Menjelang duhur, semua persiapan sudah selesai. Semua pegawai istirahat, menanti waktu asar untuk siap-siap berangkat jualan. Setelah makan siang dan sholat, Udin beristirahat sejenak bersama Ganyong dan Wahdi di bawah pohon rambutan tetangga di samping rumah. Wandi, teman sekampung Udin, sedangkan Ganyong beda kampung. "Tolong anterin bakso ke pasar, bakso Mawan habis, sama sekalian bawain ayam untuk mie ayamnya," teriak ibu bos dari jendela. Mawan adalah pegawai yang jualan di pasar, seusia dengan Udin. Kakek neneknya warga transmigrasi dari Wonogiri. Mereka menetap di daerah Damas Raya. Meski Mawan lahir di Sumatera Barat, tapi dia fasih berbahasa Jawa. "Sana Nyong, anterin Gi. Sana Nyong, anterin Gi," kata Udin. Aku capek, mau tidur. Lagi pula kan aku belum begitu mahir bawa motor." "Kamu aja, Ndi." Jangan mas, aku masih takut dengan jalanan sini." "Ayo Den, kamu anterin. Ditungguin Mawan nih, keburu hujan," teriak ibu bos lagi. "Iya Bu." Udin pun segera bersiap. Rumah ke pasar tidak begitu jauh. Naik motor jalanan lancar tak sampai 10 menit. Tapi macetnya itu loh yang bikin malas ke pasar. Udin meluncur mengantar ayam dan bakso. Sampai di pangkalan pasar, terlihat banyak orang mengantri dekat gerobak. "Nih bakso ada yamuan," kata Udin sambil menyerahkan bungkusan. "Masukin ke baskom ayamnya. Bakso taruh atas laci gerobak. Jangan pulang dulu, bantuin. Tuh lihat, yang beli banyak." "Iya." Udin melaksanakan perintah Mawan. Dengan cekatan disajikannya mie ayam bakso yang sudah disiapkan Mawan. Sesekali menerima uang pembayaran dari pelanggan, lalu dimasukkannya ke laci. Akhirnya agak lega juga, kata Mawan sambil memberesi mangkok. "Minta duit dong Wan, buat beli kue sebelah. Harganya berapaan?" ujar Udin sambil menunjuk lapak ibu penjual kue. "Ambil, satunya 500. Udin mengambil 2.000 dari laci gerobak, lalu menuju lapak kue. "Bu, tolong ampe kue basah yang itu," kata Udin sambil menunjuk kue. Kemudian ibu penjual memasukkan beberapa kue ke dalam plastik lalu menyerahkannya. Setelah membayar, Udin kembali ke pangkalan mie ayam dan memakan kuenya. "Mau Wan?" tawar Udin ke Mawan. "Gak usah, gampang kalau aku nanti mau. Dah, buat kamu aja. Hitung-hitung udah bantuin tadi." Segera Udin menyikat habis kuenya. Langit terlihat semakin gelap. "Aku pulang dulu, semakin mendung tuh, keburu hujan." Mawan mengangguk. Udin pun bergegas naik motor lalu meninggalkan pasar. Baru beberapa puluh meter, hujan langsung turun lumayan deras. Udin memacu motornya lebih kencang, takut basah kuyup sampai rumah. Jalanan mulai licin karena air hujan. Begitu hampir masuk jalan raya, sebelah kanan jalan ada seorang anak SD berdiri, hendak menyeberang. Seketika anak itu berlari ke tengah jalan. Udin kaget. Dengan kecepatan seperti ini, anak itu sudah pasti tertabrak, batin Udin. Udin pun membantingkan motornya ke kiri dan jatuh. Mendengar suara motor jatuh, seketika banyak orang yang menoleh ke arah jalan. Udin jatuh miring ke kiri dan meluncur ke belakang motornya menuju jalan raya. Jalan raya penghubung antar provinsi. Jalan yang ramai lalu lalang kendaraan besar dan kecil. Sedangkan Udin dan motornya tidak berhenti, masih terus meluncur. Jika tetap meluncur, pasti masuk ke jalan raya dan akan dihantam kendaraan lain. Bagaimana nasib Udin? Dengan cara apa dia akan selamat? Akankah ada yang menolongnya? Udin pasrah dan memejamkan mata. Dari jalan raya melintaslah sebuah mobil. Seketika, sopir yang kaget menginjak pedal rem. Terdengar suara roda beradu dengan jalan dan berhenti mendadak. Kondisi jalanan yang licin membuat mobil terus melaju dan berhenti di depan setelah melewati motor Udin. Motor lewat dan berhenti setelah menabrak separator jalan. Sedangkan Udin tiba-tiba sudah berdiri di samping kiri, agak belakang mobil. Setengah meter dari jalur mobil yang barusan berhenti, lalu lintas pun macet untuk sesaat. Hal terakhir yang dia ingat adalah memejamkan mata.
Seolah-olah kemudian seperti ada seseorang yang menopang dan membangunkan tubuhnya dari jalanan hingga dia berhenti meluncur. Aneh. Begitu pemikiran Udin dan orang di sekitar kejadian. Orang yang jatuh meluncur tiba-tiba bisa berdiri dan berhenti sebelum mobil melintas. Ada kekuatan tak kasat mata yang menolong Udin. Aku kira kamu bakal dihantam mobil, tapi kok tiba-tiba kamu sudah berdiri saja. Syukurlah kamu selamat. Celetuk salah seorang yang mendekati Udin sambil memperhatikan tubuhnya. Kamu tak apa, Dek? Tanya seorang lelaki lain yang datang mendekati Udin. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih, balasnya. Kemudian beberapa orang membantu mengambil motor dan menepikannya. Lalu lintas pun lancar kembali. Seseorang menanyakan padanya, kenapa dia menjatuhkan diri. Tadi ada anak SD lari menyeberang, Pak. Dia baik-baik saja kan? Anak kecil menyeberang? Tidak ada anak kecil lewat, saut orang yang membantu menepikan motor. Lah tadi ada. Makanya saya membanting stang biar tidak menabraknya. Indah adu anak kete, ang jatuh surang, saut seorang pemuda. Sudahlah, yang penting ada apa? Masih bisa bawa motor? Tinggal di mana? Bisa, Pak, dekat kok, di Parit Rantang, belakang Masjid Batirai. Di kejauhan, anak SD yang tadi hanya terlihat oleh Udin sedang mengamati keadaan Udin. Terlihat olehnya sekelebat bayangan menolong Udin. Melihat hal itu, dia balik badan. Sosoknya lalu berubah ke wujud setinggi orang dewasa dan berbadan kurus kulit hitam kehijauan. Dialah jin yang menghuni jimat yang Udin buang ke tabek. Dia lalu meloncat dan melayang. Terbayang ketakutan dari wajahnya. Takut bayangan yang menolong Udin mengejar dan menangkapnya. Baru beberapa saat jin itu terbang, tiba-tiba sesuatu menghantam punggungnya. Dia pun jatuh ke tanah dan tersungkur. Puk! Baru saja dia mencoba balik badan dan hendak bangun, seketika sebuah hentakan telapak kaki mendarat tepat di dadanya. Darah segar keluar dari mulutnya. Ujung sebuah tongkat pun lalu menghantam tepat di kerongkongan, membuatnya blingsatan menahan sakit sambil tangannya berusaha melepas tongkat yang menahannya. Tapi sia-sia. Kekuatannya tak mampu melepas kekangan ujung tongkat. Ayo, coba lepaskan tongkatku kalau kau bisa. Sosok yang mengunci gerakan jin itu pun mulai bersuara. Jin cungkring itu hanya bisa menggeliat-liat kesakitan sambil mengeluarkan suara tak jelas akibat ditekan tongkat. Gara-gara kelakuanmu yang pengecut, aku harus turun tangan. Dasar kurang ajar. Dipukulkannya tongkat ke pelipis kiri jin itu yang membuatnya terbuka sebuah luka. Ampun, ampun, saya tak akan berulah lagi. Ampuni saya. Merasa di hadapannya bukanlah lawan yang bisa dihadapi dengan mudah, jin itu mulai mengiba. Apa? Ampun? Nih ampun. Dihentakannya kaki sosok bertongkat itu ke dada jin sekali lagi. Tolong ampuni saya, katanya mengiba sambil tangannya memohon. Bocah itu dalam pengawasanku. Gara-gara kamu dihampir celaka. Dasar makhluk rendahan. Sekali lagi dipukulnya pelipis kiri jin itu. Sosok yang menahan jin itu adalah kakek sebangsa jin, penjaga dari Udin. Dia yang mengusikku terlebih dahulu. Alasan kamu. Kamu sendiri yang mau menempati jimat itu. Terimalah akibatnya. Itu namanya kamu apes diketahui sama dia. Ampuni saya berjanji tak akan berulah lagi padanya. Tolong ampuni saya. Ampun, saya akan kembali ke majikan saya di tanah seberang. Pegang kata-katamu. Kalau sampai kamu bertingkah lagi, tak akan ragu lagi aku menghancurkan batok kepalamu. Dan ditendangnya jin itu hingga tubuhnya terhempas. Sana pergi, seru si kakek. Beberapa saat jin itu mengerang menahan sakit, lalu pergi menghilang. Sementara itu, setelah mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membantunya, Udin kembali melanjutkan perjalanan pulang. Sebelum sampai rumah, dia mampir terlebih dahulu ke tempat wudhu di masjid dekat rumah, membersihkan sisa-sisa pasir dan lukanya. Lengan dekat sikunya lecet, celana pendeknya bagian samping kiri sedikit sobek. Dia tidak mau orang rumah tahu kalau dia baru saja jatuh. Begitu sampai rumah, hujan reda dan rumah terlihat sepi. Dia menyelinap masuk ke kamar dan segera ganti baju. Ini motor habis kenapa? Kok lampu saya retak? Teriak lantang ibu bos di samping rumah yang baru datang. Itu kaki dan tanganmu kenapa, Mas? Tanya Wandi dengan suara keras yang tiba-tiba muncul di samping Udin. Shh, jangan kenceng-kenceng, ujar Udin kesal. Ibu bos menoleh ke arah jendela tempat Udin berdiri melongok. Kenapa, Din? Motor kok jadi gini? Tadi jatuh di jalan pas arah pulang. Kamu gak apa-apa? Tak apa-apa, Bu. Lain kali lebih hati-hati.
Untung motor dan kamu gak apa-apa. Iya bu. Oh ya nanti, Wandi, kamu ajak jualan di mie goreng ya. Ibu dalam waktu dekat akan pulang ke Jawa, nyari pegawai buat nanti gantiin Mawan dan buat bantu-bantu Ganyong di pangkalan tenda. Mawan kan udah hampir setahun di sini. Baik bu, nanti saya bilang ke Wandi. Udin lega. Ibu bos tak marah. Dikeplaknya kepala Wandi. Wandi hanya meringis sambil mengusap kepalanya. Kalau nanya gak usah kenceng-kenceng. Lah namanya kaget mas lihat kamu kayak gitu. Udah gak apa-apa. Udah sana istirahat, nanti kita jualan. Oke mas. Selama ini Ganyong di pangkalan tenda pecel dibantu ibu bos dan Edi, anak lelaki bosnya. Dulu Mawan jualan di terminal. Karena pegawai yang jualan di pasar pulang kampung, Mawan pindah ke pasar dan pangkalan yang terminal tutup. Malamnya ketika Udin dan Wandi jualan, mereka dikejutkan oleh kedatangan Ardi. Ardi yang kemarin pulang kampung tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Lodi, kok kamu masih di sini? Bukannya sudah pulang kampung? Tanya Udin terkejut. Ardi pun hanya tertawa terkekeh-kekeh, lalu masuk ke dalam tenda mie goreng dan duduk di bangku. Gak ada bosnya kan? Aku pengen kalian tahu sedikit rahasia keburukan bos kita, ujarnya kemudian. Gak ada, ayo ngomong. Katanya sudah pulang kampung, kok masih di sini? Gimana ceritanya? Tanya Udin lagi. Rahasia apa yang akan dibuka Ardi kepada Udin? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.